Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita pada pagi hari ini masuk kepada surat yang ke-98 Al-Bayyinah atau surat Lam Yakunil Ladzi. Mudah-mudahanlah bersuara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin walau karihal mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sampai di situ dulu. Surat ini diberi nama populernya dengan Al-Bayyinah. Secara bahasa Al-Bayyinah itu suatu yang amat nyata, jelas dan terang. Bayyin, bayyin yang jelas, yang terang, yang nyata. Kalau bahasa wakno basuluh yang matahari bagalanggang di matahormanya bayyin, bukti yang nyata, jelas dan terang. Bayyinah. Dalam ayat pertama di ujungnya berbunyi hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga ta'ti, hingga datang kepada mereka. Apa yang datang kepada mereka? Al-Bayyinah, bukti yang nyata itu Rasul atau Al-Quran. Nanti kita jelaskan. Itu dari segi penamaan. Disepakati surat ini oleh sebagian ulama termasuk surat Makkiyah. Madaniyah. Termasuk surat Madaniyah. Berarti surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Bicaranya 3 maudhu' saja. Pertama, tentang sikap ahlul kitab kepada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan risalah yang beliau bawa. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kedua, bicara tentang ikhlas. Itu perintah untuk mengikhlaskan segala macam peribadahan dan dalam menjalankan syariat agama hanya semata mengharap ridho dan balasan Allah saja. Itu topik yang kedua. Yang ketiga adalah pembicaraannya mengenai kesudahan, ujung daripada perjalanan kita. Ada yang berbahagia nanti ditempatkan di surga, ada yang celaka ditempatkan di neraka.
Tiga itu topik besarnya dalam ayat ini. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Lam yakun, lam tidaklah. Yakun karena ada. Dan tidaklah orang-orang yang kafir itu, yaitu daripada ahlul kitab, golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin Makkah, munfakina, mau melepaskan, meninggalkan kekufuran, kesyirikan mereka dan keyakinan mereka sampai hatta ta'ti, datang hum kepada mereka bayina. Nah, kita coba satu-satu patahan. Orang kafir dalam surat ini dibagi kepada dua. Pertama, kafir penyembah berhala, wathani namanya, yaitu orang-orang Quraisy musyrikin Makkah. Mereka memang menyembah, mempertuhan patung-patung dan berhala-berhala. Bahkan ada lebih 300 patung-patung dan berhala yang mereka bikin. Ada yang dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu. Bahkan ada yang dari adonan makanan. Mereka pajang sebagiannya di sekitar Ka'bah. Bahkan juga ada yang dalam Ka'bah, ada yang di Safa, ada yang di tengah Safa Marwah, ada yang di Marwah, dan tersebar sampai ke Taif. Jumlahnya ada yang besar-besar, kecil. Yang terkenal namanya Latta, Uzza, Manata, Hubbal. Bahkan nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Nama aslinya itu. Kunyahnya Abu Lahab. Aslinya Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Uzza itu nama patung. Jadi kalau Al-Quran menyebutnya nanti Abdul Uzza, berarti Quran mengakuinya hamba patung. Maka dipanggil saja dia dengan Abu Lahab. Namanya para penyembah patung wathani. Ada pula kaum kafirin yang kedua, ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang-orang yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada mereka kitab melalui nabi-nabi mereka, yaitu Bani Israel. Bani Israel dipecah jadi dua. Pertama Yahudi, yang kedua Bani Israel secara umum. Maka disebutlah kedua-duanya Yahudi ahlul kitab, Bani Israel yang lainnya itu Nasrani ahlul kitab. Kepada mereka telah pernah diturunkan oleh Allah kitab suci kepada nabi atau rasul mereka. Terkenal kepada Nabi Musa, Taurat, dan juga Zabur, kemudian Injil. Mereka ini juga disebut dengan kafir, orang kafir. Sementara orang-orang Makkah musyrikin, kafir musyrik, orang musyrik kafir. Walaupun nanti musyrik dibagi-bagi. Nah, di sini lam yakun, tidaklah. Kalau terjemahnya di Quran kita semua, Quran besar-besar, orang-orang yang kufur, itu terjemahnya. Orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, itu orang kafir Makkah, Quraisy,
tidak akan meninggalkan melepaskan, munfakin melepaskan. Sesuatu yang dilepaskan pasti ditinggalkan, dipisah. Maka dibikin saja terjemahnya oleh para ahli penterjemah meninggalkan. Tidaklah mau, lam tidaklah ada, tidaklah mau orang-orang itu munfakin melepaskan, meninggalkan keyakinan mereka, kepercayaan mereka, kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, tradisi nenek moyang mereka, hingga datang kepada mereka bayyinah. Kafir, kufur. Kalau kufur kan apanya, namanya, orangnya kafir. Tiba di syirik, syirik, orangnya musyrik. Tiba di kufur, orangnya kafir gitu. Nah, kadang-kadang kan agak rancu, kadang kafir, kadang kufur. Apa bedanya gitu? Ada dua di sini. Pertama kafir. Kafir itu terbagi-bagi. Puncaknya kafir itu tidak beriman, tidak pernah mengakui kerasulan Nabi, dan tidak bersyahadat, kafir. Nah, sekarang kita jelaskan ini. Kita perturutkan terjemahannya. Orang-orang yang kufur itu min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa beda Yahudi dan Nasrani? Yahudi itu adalah bagian daripada Bani Israel. Nah, sedikit kita gambarkan. Israel itu panggilan yang ditujukan kepada Nabi Ya'qub. Israel, hamba Tuhan, atau yang berjalan malam, Israel. Anak cucu, cicit, sampai ke bawah daripada Israel bernama Bani Israel. Berarti anak cucu keturunan Nabi Ya'qub. Yang satu lagi namanya Bani Ismail, anak cucu keturunan Nabi Ismail, ujungnya Nabi Muhammad, berpangkal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kawin dengan Sarah, lambat dapat anak, ya kan? Kawin dengan Hajar, cepat dapat anak. Hajar mendapat anak Ismail, bertempat tinggal di Makkah. Garis keturunan Ismail ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad. Maka bernamalah dia Bani anak cucu. Asal katanya kan Banin, Banun, anak cucu Ismail. Lalu Sarah beranak Ishak. Tiba di ukuran adiknya Nabi Ismail. Apaknya cik? Biayanya berbeda. Tidak dua berbeda. Berbeda biayanya. Beda amat. Nah, Ishak, anak Nabi Ishak Ya'qub. Nabi Ibrahim Nabi, Ishak Nabi, Ya'qub Nabi, Yusuf Nabi. Maka berilah Nabi Ibrahim itu bapak Nabi-Nabi. Ya'qub digelari dengan Israel. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang gadang di Mesir, orang besar di Mesir, menjadi pejabat di Mesir, Menteri Keuangan Mesir, beliau ini mengundang pindah
semua keluarga besar Nabi Yakub ke Mesir. Mesir di Afrika. Sementara beliau dulu di Kan'an, daerah Palestina, Timur Tengah. Satu benua Asia, Afrika, pindah ke sana. Maka berkembanglah anak cucu daripada Nabi Yakub itu di Mesir. Itulah Bani Israel. Sampai ke zaman Nabi Musa. Lalu Yahudi siapa? Yahudi mengelompokkan diri, keturunan Yahuza, anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf yang besar. Dalam sejarah dikatakan nomor 2 Yahuza. Lalu lama-lama dalam lajah orang Arab Yahuda. Anak cucunya Yahudi. Kalau nama Pak no Pamuja, anaknya Pamuji. Pamuji keturunan. Nama Yahudi. Jadi Yahudi adalah Bani Israel. Cuma mereka mengistimewakan diri, mengelompokkan diri. Lama-lama mereka anggap ada namanya agama Yahudi. Bahkan mereka bilang Ibrahim Yahudi. Maka Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Yahudi. Itu Yahudi. Sekarang keturunannya di Israel sekarang. Jadi besarnya Bani Israel. Kemudian Nasrani, Nabi Isa kan keturunan Bani Israel juga. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Lalu mengelompokkan diri pula lah orang-orang yang menyatakan umat Nabi Isa, yang lama-lama mereka angkat Nabi Isa menjadi Tuhan, menjadi Nasrani. Kampung kelahiran Nabi Isa Nazaret, Nasrani. Ceritanya sampai situ saja. Kedua ini, Yahudi dan Nasrani, disebut Ahlul Kitab. Kedua-duanya kafir. Karena mereka tidak mempercayai apa yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mereka percaya sebagai Rasul. Risalah, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad pun mereka ingkari. Kedua-duanya kufur, engkar. Itu makanya digelar mereka kafir. Cuman dalam Al-Quran tetap mereka dimuliakan dengan memanggil Ahlul Kitab, supaya ingat mereka punya kitab, mereka punya Nabi. Tengoklah, pelajarilah kitab itu. Di situ ada ajaran Nabi Muhammad dan nama Nabi Muhammad serta sifat-sifat Nabi Muhammad. Itu maka siapa Ahlul Kitab. Nah, orang kafir baik Ahlul Kitab ataupun musyrikin Makkah tidak mau melepaskan, menanggalkan. Ya, melepaskan, menanggalkan dan meninggalkan apanya? Keyakinan mereka, kepercayaan mereka, apa yang mereka anut, apa yang mereka terima daripada nenek mereka, sampai datang hatta hingga datang kepada mereka bainah, suatu bukti yang nyata atau keterangan yang jelas. Apa itu? Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka jadilah Nabi Muhammad itu namanya bayyinah, karena beliau membawa bukti-bukti yang nyata, yang terang, yang jelas tentang kerasulan beliau, lebih-lebih Al-Quran. Itu makanya ulama berpendapat bayyinah itu dua, Nabi Muhammadnya dan Al-Quran atau ajaran atau risalah yang beliau bawa. Baru nanti mereka tuh berpecah-pecah. Ada yang beriman, ada yang tidak.
Orang kafir Makkah pun ada yang beriman, ada yang tidak. Di Madinah pun ada yang beriman, ada yang munafik. Mari kita cermati lagi. Tidaklah, kalau kita terjemahkan satu-satu, lam tidaklah, lam yakun tidak adalah, alladzina orang-orang yang kafir mereka itu, baik daripada golongan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, munfakina, melepaskan, menanggalkan apanya? Agama mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka, kekafiran mereka, kesyirikan mereka, hingga datang kepada mereka itu al-bainah. Kalau arti Quran terjemah bisa kita baca, orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Saya cek saja ayat pertama. Paling-paling kita jadikan sebentar tentang musyrik. Tadi kufur. Musyrik sebutan atau nama orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sama dengan saya. Sekarang saya namanya bertabligh, tabligh, menyampaikan. Yang menyampaikan mubaligh. Berdakwah, yang menyampaikan dai. Berkhutbah, yang menyampaikan khatib. Ada orang yang mendengar istima', yang mendengar mustami'. Ini mustami' namanya. Begitu musyrikin. Syirik orangnya disebut dengan musyrik. Syirik itu artinya bercampur, bergabung, berhimpun, menjadi satu. Bercampur, bergabung, berhimpun, bersekutu. Kalau ada air di gelas itu ada air, ada teh, ada gula, ada talua, maka terjadi namanya persekutuan air dengan gula, teh, susu. Namanya teh susu, teh talua, teh pai, teh jalang, atau teh saja namanya. Namanya syirkun, percampuran. Maka ibu-ibu, orang musyrik ibu-ibu, setiap hari membuat campuran-campuran. Ini bahasanya begitu. Lalu keyakinan, kepercayaan itu bercampur. Di samping percaya kepada Allah, juga percaya ada sesuatu pula yang berhak disembah selain Allah, dipuja, diagungkan, disanjung-sanjung, kepadanya berlindung, berdoa, meminta, mengadu selain Allah. Ada pula yang mengatur di alam semesta selain Allah. Namanya syirik. Orangnya musyrik. Yang mencampuri syarik. Syarik itu yang kita baca, wahdahu la syarika lahu. Yang syarik itu yang mencampuri. Saya bikin lagi contoh. Andaikan ini teh, apa gale? Tidak ada contoh apa? Contohnya, Bu tidak minta minum. Contoh, tidak. Contoh, anggaplah itu gelas airnya bening dalam. Kalau air saja isinya namanya air fakat, air saja. Lalu masuk
T. T itu namanya syarik, yang mencampuri. Masuk gula, syarik. Acuk lagi talua. Masuk talua syarik. Lawannya tauhid. Tauhid itu satu. Wahdah satu-satunya. Tauhid satu saja. La ilaha illallah wahdah satu. La syarikalah, tidak ada tidak ada yang mencampuri. Berarti tiba air wahdah. Tidak ada sesuatu di dalam gelas kecuali air wahdah. Air apa itu? Air saja. La syarikalah, tidak ada yang mencampuri, menyekutuinya. Tiba di air. Pesong itu kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tertengkok? Tadi tertengkok. Tiga nama: syirkun, syarikun, musyrikun. Musyrik orangnya yang mencampuri, syarik campuran, syirkun. Bagaimana kau itu supaya jalan? Tidak kalau mau sebeko tidak jadi. Di sini musyrikin. Musyrik kan dibagi-bagi pula, syirik kan dibagi-bagi pula. Syirik yang nyata namanya syirik jali. Jali, jelas terang syirik, betul-betul menyembah selain Allah, menganggap selain Allah sebagai Tuhan, layak pula disembah. Itu syirik jali namanya. Ada pula syirik yang tak jelas, khafi, syirik tersembunyi, riya. Atau syirik sirri, syirik rahasia, riya. Baik orang kufur kafir ataupun orang musyrik tidak akan mau melepaskan munfakin, melepaskan, menanggalkan kepercayaan mereka itu sampai datang bayinah. Bisa datang kok? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul di sini kita baca terjemahnya dulu. Orang apa nih yang terjemahan? Yang menterjemahan ahli mah, profesor, syekh, doktor, yaitu seorang rasulun minallah, daripada Allah, dalam kurung Nabi Muhammad, yang membacakan, membacakan suhuf, lembaran-lembaran mutahharah, yang suci, mutahharah yang disucikan. Kalau kita terjemah rasulun, utusan, minallah, datang daripada Allah. Yatlu, dia membaca, suhuf, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Anan bainah, hingga datang kepada mereka bainah. Artinya hingga datang kepada mereka rasul. Rasul itu disebut dengan bainah. Karena beliau membawa bayyinah, bukti-bukti yang jelas, keterangan-keterangan yang nyata, petunjuk-petunjuk yang terang benderang, hujjah al-wadihah. Inilah bayyinah Rasul, dan apa yang beliau bawa namanya bayyinah. Risalah, ajaran yang beliau bawa, Quran yang beliau terangkan, dan beliau sendiri sebagai Rasul namanya bayyinah. Yatlu bukan yaqra'u, yatlu.
Yatlu biasanya dipakai untuk membaca sesuatu yang suci. Kalau membaca secara umum namanya yaqra'u, qiraah. Asin yang dibaca namanya qiraah. Qara'a yaqra'u jadi qiraah. Tapi kalau yang dibaca tu lembaran-lembaran kitab suci, tala yatlu tilawah. Bernamalah dia tilawatul Quran. Ditambah lo M di mukanya. Musabaqah tilawatul Quran. Tilawah yatlu itu artinya mengiringi, mengikuti. Arti tilawah itu tala yatlu tilawah mengiringi. Mengiringi. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Dikatakan membaca itu dengan tilawah karena orang baca dia harus mengiringi pemahaman apa yang dibaca dan diiringnya dengan mengamalkan. Apa namanya true. Jadi tidak baca-baca miang loh. Membaca lalu diikuti diiringnya dengan memahami apa yang dibaca. Sekarang termasuk kita ini namanya tilawah, natlu. Kita membaca karena kita juga memahami. Yang terbanyak baru qiraah, membaca sin, miang. Dan lebih banyak lagi orang baca itu untuk cari pahala. Sehingga dipilih-pilih orang ayat nan rasul-rasul banyak pahala. Itu mengko Yasin paling laku. Ayat kursi paling laku. Kadang pahala. Diperintah kita membaca Quran itu bukan pahala itu sebenarnya. Untuk mempelajari, memahami petunjuknya agar supaya dijadikan tuntunan, petunjuk dalam hidup supaya hasanah dunia. Cuman orang banyak mentok sampai hanya membaca mencari pahala dan tidak minat untuk duduk. Ini kan tidak semuanya minat. Bahkan orang yang keluar masuk ke diko tidak semuanya minat. Orang hanya minat pahala. Tidak minat orang bagaimana petunjuk Allah. Kita alhamdulillah mendapat petunjuk, digerakkannya hati untuk mau balik kita juga. Rasul itu rasul daripada Allah, artinya rasul yang Allah utus, yang Allah angkat, yang Allah pilih. Allah memilih manusia-manusia pilihannya untuk diangkat sebagai utusannya, menyampaikan firman-Nya kepada kita manusia, menyampaikan petunjuknya kepada kita manusia, namanya Rasul. Itu makanya Nabi Muhammad itu namanya Mustafa, Al-Mustafa, yang dipilih, yang terpilih, yang dipilih. Di kampung-kampung guru-guru kita acok baca tu. Ila hadatil Mustafa kiramil Fatihah. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Itu yang cok kita dengar. Kepada hadrat, kehadapan, hadrat dapat kehadapan Al-Mustafa. Si Al-Mustafa Nabi Muhammad. Kenapa namanya Al-Mustafa? Karena dia terpilih. Istafa, Allah telah milihnya. Tidak sembarang orang menjadi Rasul. Mari kita hadiahkan kemuliaan bacaan surah Al-Fatihah. Maka banyaklah orang menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Sampai tidak sampai itu nak kaji kita. Boleh nak boleh itu nak kaji kita. Karena kaji kita Al-Bainah. Itu kalau baca ya. Yatlu gitu ya. Ayatlu membaca. Rasul itu membaca. Beliau paham apa yang beliau baca. Beliau menjelaskan apa yang beliau baca kepada orang banyak. Yatlu suhufam. Suhuf. Aku suhuf. Lembaran-lembaran aku suhuf.
Mau ambil contoh jadi ya. Ke suhuf sahifah. Ada dua catatan. Lembaran-lembaran kah? Sahifah, suhuf. Lalu dibukukan mushaf. Mushaf. Mushaf Al-Quran, buku Al-Quran terdiri pada lembaran mushaf Utsmani. Tapi kalaulah pakai terjemah dan keterangan, ada juga ulama mami itu tidak mushaf. Dan mushaf ko kata beliau Quran miang, Quran sen. Kalau terjemah itulah bahasa manusia. Dulu pendapat. Kalau terjemah, kalau tafsir, aku tafsir. Jadi 3. Kau tidak mushaf lagi, karena sudah ada masukan kata-kata manusia. Tidak murni abang mau komentar. Itu makanya berbeda antara mushaf dengan buku. Rasul itu membacakan lembaran-lembaran Nabi kan dulu Quran turun tak sekali ampuk mereka bawa. Patang ko sebelum kita libur hari Senin ke petang, dan kita bacakan inna anzalnahu fi, kan tak turun sekaligus. Di malam pertama turun sekaligus, diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, lalu satu persatu dimulai turun ke Imam per ayat atau per surat. Jadi yang beliau baca, beliau tidak pandai baca, tapi seakan beliau membaca lembaran-lembaran. Mutahharah yang disucikan. Acok sering diberi orang di tepi Quran, nak do. Tepi Quran ini nak do orang lah. La yamassuhu illa al-mutahhar. Tidak menyentuhnya kecuali mutahhar yang disucikan, hamba-hamba yang disucikan. Baca. Ambil jam itu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu lakasamun law ta'lamun 'adim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Tidak disentuh dianya Al-Quran itu, melainkan yang diizinkan menyentuhnya hamba-hamba yang disucikan, malaikat. Malaikat disucikan. Kalau kita tidak disucikan, kita bersuci. Dikatakan dia suhufan mutahharah, disucikan dia daripada kata manusia, apalagi kata-kata setan, karena orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad ikut gubahan karangan Nabi Muhammad dibantu oleh setan-setan. Itu mengkau jadi mana? Mutahharah, disucikan dia daripada kata-kata makhluk, kata-kata manusia. Murni Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bahkan kul kata Allah, kul juga kecil Nabi, tidak ditambah, tidak dikurang. Mutahharah. Oh, masalah hukum kita membaca Quran, mengaca Quran itu tidak mutahharah. Disucikan kau adalah makhluk-makhluk yang disucikan. Kita disunnahkan adab membaca Quran berwudu. Itu adab, bagian pada adab. Di situ nanti terdapat perbedaan pendapat. Dan kita kaji kita kan itu. Kaji kita supaya jangan jauh menyimpang.
makna daripada mutahharah. Ana mutahharah disucikan. Disucikan bagaimana? Disucikan dari berbagai macam hal-hal. Ucapan kata-kata makhluk disucikan daripada keraguan-raguan, daripada kemunafikan, daripada kesesatan, pokoknya suci. Murni firman Allah Ta'ala. Tidak ada campuran-campuran dengan yang lain. Dipelihara, dijaga. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula lah yang nahnu lahafizun, kami pula yang menjaga, memeliharanya. Taharah. Fiha kutubun qayyimah. Itu dia. Ayat keberapa? Ayat ketiga. Fiha, di dalamnya atau padanya suhuf itu, kutubun qayyimah, diterjemahkan di situ terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Fiha, di dalamnya ada kutubun, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan yang tercantum, yang tertulis di situ, qayyimah, lurus. Qayyimah itu tagak, lurus, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, tidak berbelok-belok, jelas antara yang hak dan yang betil, antara salah dengan yang benar, antara yang lurus dengan yang bengkok. Namanya qayyimah. Di dalamnya suhuf itu terdapat ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, keterangan-keterangan yang lurus. Yang lurus. Itulah Al-Quran. Quran waqah, syariatnya, aturannya, ketetapan-ketetapannya, petunjuk-petunjuknya, penjelasan-penjelasannya, semuanya qayyimah, lurus. Yang tidak lurus itu orang memahaminya. Yang tidak lurus itu orang yang memahaminya. Nah, model gini, sarang viral-viralnya gini kok. Orang yang bisa mengecek Samui, bisa memprotes melekat mungkar nangkir. Sarang viral-viral. Hendak Quran dan salah nih baca no. Pikirannya itu pikirannya, akalnya, nafasunya yang salah. Bagi kita yang aktif mengikuti itu di daerah Banten ya, ini kok nak hati-hati dalam beragama, hati-hati dalam berilmu, gampang disedangkan. Banyaklah pengikutnya tuh, banyak sangatlah pengikutnya. Gufron, Mama Gufron, bisa ngecek Samui, bisa membelah langit. Al-Quran dibacanya, nan salah tu nak Quran tu qayyimah, yang salah siapa? Dia memahami. Al-Quran tak salah. Bagaimanapun orang menyalahkan Al-Quran, salah saya baca, salah saya baris, langsung ditegur. Karena Quran itu terpelihara dan dipelihara oleh Allah. Makanya kita jangan memahami Al-Quran itu dengan kepala. Pahamilah sesuai dengan tafsirannya. Itu gunanya kita belajar tafsir. Baru kadang-kadang kita sendiri memahaminya bisa tidak duduk, tidak paham, karena kita tidak semua kita yang mengetahui namanya ilmu tafsir dan membaca kitab-kitab tafsir atau belajar tafsir. Saya bukan ahli tafsir, cuman menjalang tukang tibo. Dek guru kita lah baik kan. Itu mana qayyimah. Mari kita urut balik kajinya. Orang-orang kafir bermula kafir Makkah dan ahlul kitab
mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka walaupun salah, kepercayaan mereka walaupun menyimpang, sebelum datang Nabi. Baru setelah datang Nabi menerangkan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, maka mereka terpecah-pecah. Ada yang beriman, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Begitukah? Begitu pula kalau kita bawa ke suatu daerah, Rasul sudah wafat, tapi nanti ada pewaris Rasul, namanya ulama. Datanglah ulama ke daerah-daerah mana-mana. Dulu masyarakat itu satotoh, tahu satotoh? Satotoh dalam kesalahan, dalam paham yang tidak benar, atau dalam ibadah yang menyimpang. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menegas, sebab tidak ada yang menerangkan. Ada datang guru kasinan, lalu guruku menerangkan, menjelaskan saja-saja seterang-terangnya. Atau bagi tiga orang tu. Ada yang percaya, ada yang menolak, ada yang ragu, pecah. Dulu maka satu toh saya tidak ada yang menjalihan. Di orang kafirin Makkah, musyrikin Makkah, tidak ada, sebab mereka tu sekata dalam kemusyrikan, dalam menyembah patung. Tak adalah nak menerangkan patung kau adalah tak Tuhan, tak ada menerangkan. Bahasa malaikat itu bukan anak Tuhan, diterang tak ada. Semuanya satu anutan, satu keyakinan, satu kepercayaan. Datang Nabi Muhammad, mantun. Ketika datang Nabi Muhammad membawa bainah, dan beliau membacakan kitab mutaharah, kitab yang lurus, tak pacah-pacah orang. Dikeciknya lah durang nanta singguang, nanta lantuang, nanta gisia, nanta ganggu, nanta nyaman. Muhammad ko membawa perpecahan. Itulah nasibnya para ulama, para alim, para guru kalau berdakwah di satu negeri. Biasanya nanta linte, nanta singguang, nanta gaduh, orang nama macik. Nah itu orang macik. Aneh paciknya ke? Tersingguangnya, tergaduh nak nyamannya. Itu lo makanya nama nentang ko biasanya ndak orang miskin, ndak rakyat, ndak orang biasa. Sebabnya ndak ada tergaduh. Ane tergaduh harinya. Jabatan indak, punya kekuasaan indak, kayo indak, salah indak, ndak ada tergaduh. Nan tergaduh sia. Itu makanya mereka kota Simbaba. Sia nan Simbaba di Makkah dulu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, banyak nan Simbaba. Simbaba aku lah tahu kau. Ayah ada Simbaba tangga dua. Karena dulu nak ada nama ambek, nak ada nama nyapu, nak ada nama negur. Datang Nabi Muhammad. Bahasa apa yang selama ini dipahami itu salah, menyimpang, itu syirik begini, baru terjadi tentangan. Kalau juru-juru dakwah datang, biasanya orang tak ada nama menarang, tak ada nama menyalihkan. Bahasa kau dah salah, kau sasik, kau menyimpang, nama tu, kau begini, kau dah bercampur-campur ajaran, tak ada sumbernya. Tanya. Tampillah sejenis Abu Lahab, tampillah orang-orang nama dia Abu Sufyan, tampillah orang-orang nama dia Abu Jahal. Di suatu daerah akan ada di daerah itu. Sebabnya merasa terusik. Kejamaahnya datang jamaah. Jamaah ko lah biasa dulu bagana begini. Datang guru. Rupanya guru ko menjalihan
ibadah nambah karjon salamogo iko ndak batu nago menyeleweng ndak do dasarnya nago ko hadisnya palsu. Kamu orang dari mozadolahnya. Tapi ini menerima lai. Nama mentah. Saya lihat tengkok bentuknya orang mentah. Orang nanti singguang, orang terganggu, orang tak koleng lo periwak sandua no gitu. Bahkan ini nama ngompor-ngompori orang supaya melawan. Itulah Nabi Muhammad, dan itulah yang akan dialami oleh paris Nabi. Ketika datang orang yang meluruskan, menjelaskan, menerangkan, membawa bayinahnya, akan datang tantangan. Itulah ayat yang kampe, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayinah. Wa ma, dan tidaklah tafarruq berpecah. Tafarraqa berpecah belah, tak pecah-pecah. Pecahan-pecahan kelompok namanya firqah. Firqah itu kelompok-kelompok yang terpecah-pecah. Berpecah-pecah namanya tafarruq. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah-pecah, bercerai-cerai, mengelompok-kelompok. Alladzina utul kitab, orang-orang yang yang telah diberikan kepada mereka kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, melainkan makanya mereka terpecah-pecahlah itu min ba'di, setelah datang kepada mereka bayinah. Kita ambil contoh. Dulu kami aman-aman sen gomiang. Kami aman-aman miang no. Kau beribadat, kau beramal, kau sambayang dah adu aman-aman. Kini sejak datang guru kau pecah waknya. Adu saya guru kau mangko begini. Dulu itu ayat kampe. Dulu ada kitab ko ndak ada man, nyoba bakato pendeta no se. Sebab orang Yahudi ko agama bakato pendeta. Mereka ndak peduli salah atau tidak salah, betul atau tidak betul, nan jaleh kalau lah kata pendeta aman. Jadi agama urusan pendeta, duniawi urusan mereka. Pokoknya urusan dunia kami jadi kedua-dua. Anak kami tidak akan mengatur urusan pendeta. Amannya. Sehinggalah diputar balikannya ayat-ayat Allah. Taurat itulah diselewengkan, diganti, ditukar. Tidak peduli. Sebab ayat-ayat kitab Taurat itu tidak ada orang umum membaca. Kalau kan terbuka untuk umum. Tapi ahli kitab tidak. Taurat itu hanya dibaca, dipegang oleh pendeta-pendeta. Mereka takut orang lain membaca, maka mereka bikinlah aturan-aturan supaya orang lain jangan membaca. Maka selama itu mereka satu. Nah, ada yang menerangkan, ada yang menyalahkan. Datanglah Nabi Muhammad menjelaskan, membenarkan, meluruskan kembali analah paham mereka yang salah, yang menyeleweng salamako yang disampaikan pendeta-pendeta. Asia yang pernah dulu bangi ya. Pendeta tun. Kalau kita kaji misalnya ke Sarawak kamu saja juga Masjid Nur Ikhlas Pasar Sayuwa. Datang guru kuari. Guru itu menyampaikan begini. Berbeda dengan apa yang telah diamalkan dan diajarkan oleh guru Nanawaksiko. Contoh saja kan? Rupanya guru natangko punya bahan gitu. Babareh itu babareh. Babareh bailimunya. Alimnya tahu di mustalah hadis, mengerti di tafsir, mengerti di usul fikih jaleh, ada bahan, ada rujukan.
disampaikannya baik begini. Saya nanti singgung. Guru nalah majan itu nanti impi. Tapi kalau ikhlas guru nalah moko diterimanya tuh, disokongnya. Ya betul lah. Ya ambo kan dulunya majan dapat dambo lono. Lado mah kini aku nambah tua mah kita ikut itu guru yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nampal yang dulu maradang. Tahu maradang? Tahu tak? Mentulah Nabi Muhammad. Dulu berketua pendeta sen yang begitu loh di Makkah nak ada semua menyembah berhala, menyembah patung. Tak ada lah mantah. Datang Nabi Muhammad yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun pacah. Dituduh Allah Nabi Muhammad pemecah belah. Cuma Nabi Muhammad tuduh pemecah belah. Sebab sejak kedatangan beliau tabagi orang nak beriman, nak menolak, ragu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang kepada mereka telah diberikan kitab, yaitu ahlul kitab, melainkan mereka berpecah-pecah, berkelompok-kelompok setelah kedatangan bayinah. Ja'at, datang hum kepada mereka bayinah. Anan bayinah, nabi. Anan bayinah, risalah yang dibawa nabi. Anan bayinah, itu dia suhufan itu yang bayinah. Kejadian itu akan terus berulang sampai akhir zaman. Kejadian itu, peristiwa itu akan terus ada. Walaupun dituding memecah, selagi yang benar sampai. Itulah risiko yang dihadapi oleh juru dakwah yang ikhlas, juru dakwah yang jujur, juru dakwah yang betul-betul ingin meluruskan orang. Tapi kalau juru dakwah ingin bahas supaya nak disanai orang, ada tak? Ada guru-guru, ada juru dakwah bahas supaya orang sanang, mungkin no? Disambui, diapu-apuan, dionde-ondehan. Anu tak kamu menyampaikan rasul-rasul nangka rasul-rasulan atas ini. Nya mencari jalan aman. Anda kapan lurus ke jiran. Lah jelek kalau orang salah, kadang-kadang lah menyimpang, kadang-kadang lah bisa menjerumus kepada syirik, kepada paham-paham yang tidak benar di pabian. Sebabnya ceramahnya tak pernah mau menyinggung itu. Kalau itu ni singgung kau balonnya orang kawak, tentu posisi awak anda aman. Kau lah masalah. Tertangkap maksudnya bu. Itu tertangkap. Itu nambayinah. Jadi kalau orang sepakat dalam kekafiran, datang orang membawa ajaran yang benar, pasti pecah. Orang selama sepakat di kampung untuk orang syirik, masa dalahnya bawa senang ajaran yang benar, pecah orang. Selama kami nak ada masalah-masalah aman-aman je nah. Kalau datang guru kini kau lah adu-adu saya kami nak salah tentu yo. Banyak saya nak batu kami mah. Nama ngecek kau biasa sia. Nanta taimpi nanta lintuang nanta singguang nan raso-raso kakanai lo pariwa nak periuk kompor lo periuk balai juga itu kejiwa. Padahal wa ma umiru, tidaklah mereka kau diperintah kau mula-mulanya mukhlisina lahuddin kau tertuju kepada oleh kitab kau mula-mulanya. Wama, dan tidaklah umiru diperintah mereka kosa mereka nak kaya Alkitab. Umira diperintah dia, kalau umiru diperintah mereka. Siapa merekanya? Ahlul kitab. Dan tidaklah diperintah mereka Alkitab ko
melainkan mereka diperintah liya'budu, agar mereka menyembah Allah mukhlisin, dalam mengikhlaskan baginya agama, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepada Allah itu dalam melaksanakan perintah agama. Kenapa ikhlas? Karena dulu mereka tidak ikhlas. Di samping tidak ikhlas, mereka salah dalam beribadah, menyimpang. Bahkan mereka sudah mempertuhan pendeta-pendeta mereka. Ini perintah, itu nanti akan kita jawab dalam kajian yang akan datang. Kita masuk sikap sebentar. Kita baca dulu mukhlisnya sebentar. Mukhlis. Ini nama mukhlis ikah? Tidak ada. Mukhlis itu khalis, khalis itu khalas, bersih, murni, tidak bercampur. Yang bersih, yang murni, yang tidak bercampur, khalis. Berupaya untuk menghilangkan campuran dan memurnikannya supaya tidak bercampur. Akhlasa yukhlisu, ikhlas, memurnikan. Orang-orangnya mukhlis. Kalau banyak mukhlisin. Tiba di masjid mukhlisin namanya. Ana mukhlis, orang-orang yang diperintah, disuruh mereka dalam beribadah itu ikhlas, menghilangkan niat-niat, maksud-maksud, tujuan-tujuan yang lain, hanya murni mengharapkan ridha dan balasan Allah. Itu diperintah mereka termasuk apa? Bukannya beribadah kepada Allah, menjalankan syariat agama Allah itu ada tujuan motivasi yang lain. Dan Yahudi terkenal dengan mereka suka menyelewengkan ajaran agama. Pendeta-pendetanya sudah mengganti, menukar kitab Taurat. Bahkan seakan-akan mereka sudah jadi Tuhan, mereka buat aturan-aturan sendiri. Padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Kaji kita sampai situ. Alun tamat lah. Kalau tamat tu tak mengaji oleh. Intinya necako. Yang pertama inti kaji bahwa suatu masyarakat, suatu kaum, mereka akan tetap berada dalam suatu kesalahan, dalam suatu kebatilan, dalam suatu penyimpangan dan kesesatan, kalau tidak ada penjelasan yang terang, yang nyata. Maka mereka akan tetap seperti itu. Dan mereka tidak akan pernah terlepas dan melepaskan diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang walaupun salah. Tidak pernah. Yang kedua, tidak boleh membiarkan orang-orang, kaum, jamaah tetap berada dalam kesalahan, kesesatan, penyesatan. Tidak boleh. Harus kepada mereka dikasih bayinah. Itu yang kedua. Risiko orang yang menyampaikan bayinah pasti ada risiko mendapat perlawanan, terutama dari nama rasul ta impi, ta sing guang, ta lin teh, ta ga dua, dan seterusnya.
Kesimpulannya sampai orang-orang yang sepakat dalam kesalahan, kebatilan, kesesatan, ketika datang kebenaran mereka akan terpecah. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ada yang ragu. Mentun ke jiwa seperti kini. Bang ku capek saya di hari kencang. Hari kencang melalu. Cik lai banyak tinggal aku. Banyak cik. No mongko ditinggal sabari itu supaya datang dia. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah agar kita masyarakat kita amuh, diberi keamuhan oleh Allah untuk mempelajari kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak amuah membaca saja, amuah mempelajari. Karena tidak semua orang amuah, walaupun rajin beribadah, rajin bermasalah, tapi kalau kamu membaca mempelajari Quran itu tidak amuah. Ini yang ketujuhnya banyak amal, tidak amuah beri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Amin. Semoga diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.